Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rahman, NIM 05229567. Kali ini saya akan membuat video simulasi tentang pembacaan surat gugatan untuk melengkapi video praktik peradilan perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mulia Majelis Hakim, yang terhormat kuasa dari tergugat dan serta para hadirin sekalian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Ali Rahman SH MH, berdasarkan surat kuasa kuasa khusus tertanggal 27 Mei bertindak untuk dan atas nama Bapak Andri Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kota Mamasa, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Ayub Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kota Mamasa, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Di sini saya akan membacakan pernyataan dan argumentasi dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat, yaitu Tuan Ayub. Yang terhormat Mulia Majelis Hakim, perkenankan saya menjelaskan kembali fakta perkara sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan. Yang pertama adalah dasar-dasar gugatan, yaitu posita. 1. Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun seluas kurang lebih dari 4 hektar yang terletak di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang diperoleh melalui jual beli dari seorang bernama Koh Tiswan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan harga sebesar 230 juta rupiah. 2. Bahwa transaksi jual beli tersebut kemudian dituangkan dalam akta jual beli tanggal 30 April 2022 dan didukung dengan alas hak berupa surat penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik yang sebelumnya dikuasai oleh Koh Tiswan. 3. Bahwa sejak memperoleh tanah tersebut, penggugat menguasai secara nyata, terus-menerus, terbuka, dan tanpa gangguan dari pihak manapun. 4. Bahwa setelah memperoleh tanah tersebut, penggugat melakukan pengelolaan kebun dengan menanam sebanyak 100 pohon cengkeh dan memanfaatkan sebuah bangunan saung berukuran 5x8 meter yang berada di atas objek tanah yang dimaksud. 5. Bahwa sejak tahun 2023 seluruh pohon cengkeh tersebut telah produktif dan dapat dipanen sebanyak 2 kali dalam setahun dengan hasil rata-rata yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian hubungan penggugat dengan tergugat yaitu 6. Bahwa pada bulan Mei 2024 pekerja kebun sebelumnya yang bernama Risman telah meninggal dunia. 7. Bahwa untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan kebun tersebut, penggugat kemudian meminta bantuan tergugat untuk bekerja menggarap dan merawat kebun milik penggugat. 8. Bahwa kebun hukum antara penggugat dan tergugat hanyalah hubungan kerja, di mana tergugat bertugas membantu, menjaga, merawat, dan mengelola kebun milik penggugat. 9. Bahwa sekitar bulan Juli 2024, rumah milik tergugat mengalami musibah kebakaran, sehingga tergugat meminta izin kepada penggugat untuk tinggal sementara di saung yang berada di dalam area kebun milik penggugat. 10. Bahwa atas dasar rasa kemanusiaan dan hubungan baik sebagai tetangga, penggugat memberikan izin kepada tergugat untuk menempati saung tersebut untuk sementara waktu. 11. Bahwa izin tersebut sama sekali tidak pernah dimaksudkan sebagai pernyataan hak milik, pengalihan hak atas tanah, hibah, jual beli, ataupun bentuk perolehan hak lainnya kepada penggugat. Jelas, sini adalah tergugat secara melawan hukum menguasai dan mengalihkan objek milik penggugat. 12. Bahwa pada bulan Maret 2026 penggugat kembali ke Kabupaten Mamasa setelah sebelumnya menjalankan tugas di luar kabupaten. Bahwa sesampainya di lokasi kebun miliknya, penggugat sangat terkejut karena mendapati kondisi objek tanah telah berubah secara keseluruhan. Bahwa bangunan saung yang sebelumnya berada di lokasi telah berubah menjadi sebuah rumah permanen
yang dibangun tanpa izin dan tanpa persetujuan dari penggugat. 15. Bahwa 100 pohon cengkeh produktif miliknya penggugat telah ditebang dan diganti dengan tanaman kelapa sawit oleh tergugat. 16. Bahwa setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, penggugat mengetahui bahwa tergugat telah mengurus dan memperoleh sertifikat hak atas tanah objek sengketa atas nama dirinya sendiri melalui kantor pertanahan Kabupaten Mamasa. Bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan penggugat selaku pemilik sah tanah tersebut. 18. Bahwa tergugat mengetahui secara pasti bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat karena: pertama, tergugat bekerja sebagai penggarap kebun milik penggugat. Tergugat memperoleh izin tinggal di saung dari penggugat. Tergugat mengetahui bahwa seluruh tanaman cengkeh ditanam dan dikelola oleh penggugat. Tergugat tidak pernah membeli, menerima hibah, menerima warisan maupun memperoleh hak apapun atas objek sengketa. 19. Bahwa tindakan tergugat menguasai tanah milik penggugat, mengganti tanah produktif milik penggugat, membangun rumah permanen, serta menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama dirinya sendiri merupakan tindakan yang bertentangan melawan hukum. 20. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 21. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan dalam perkara telah memenuhi, yaitu adanya perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, timbul kerugian pada penggugat, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Di sini kita dapat melihat atau mendengar kerugian dari penggugat, bahwa perbuatan penggugat mengalami kerugian material berupa: 1. Nilai tanah 4 hektar dikali 100 juta yaitu 400 juta. Kedua, nilai 100 pohon cengkeh produktif 100 pohon dikali 2 juta yaitu 200 juta rupiah. Kehilangan hasil panen 2 kali panen per tahun dikali 20 juta yaitu 40 juta per tahun. Periode kehilangan hasil panen selama 2 tahun yaitu 40 juta dikali 2 tahun yaitu 80 juta. Total kerugian material yaitu 680 juta rupiah. Bahwa selain kerugian material, penggugat juga mengalami kerugian imaterial berupa tekanan psikologis, rasa malu, ketidaknyamanan, dan terganggunya hak kepemilikan yang apabila dinilai dengan uang layak ditaksir sebesar 1 miliar rupiah. Di sini kita dapat melihat untuk kedudukan turut tergugat. Pertama, bahwa turut tergugat telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama tergugat yang objeknya merupakan tanah milik penggugat. Kedua, bahwa oleh karena sertifikat tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka turut tergugat perlu ditarik dalam perkara demi kelengkapan subjek hukum dalam pelaksanaan putusan nantinya. Petitum yang akan disampaikan yaitu berdasarkan seluruh uraian yang saya bacakan tadi, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah kebun seluas 4 hektar yang menjadi objek sengketa. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan pembangunan rumah permanen di atas objek sengketa oleh tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 5. Menyatakan tindakan tergugat mengganti tanaman cengkeh milik penggugat dengan tanaman kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum. Menyatakan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dan atas nama tergugat atas objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7.
memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah atas nama tergugat tersebut. Menghukum tergugat. 8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak manapun. 9. Menghukum tergugat membayar kerugian material kepada penggugat sebesar 680 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 10. Menghukum tergugat membayar kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah secara tunai dan sekaligus. 11. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum VZ, banding maupun kasasi. 13. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, yaitu ex aequo et bono. Demikian gugatan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya gugatan kami ucapkan terima kasih. Mamasa 10 Juni 2026. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Muhammad Alur Rahman SH MH dan partner. Terima kasih.